Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita bisa dapat berkumpul bersama dalam acara mengenang jejak sak pejuang hak anak Indonesia, Bapak Aris Merdeka Sirait. Yang kami hormati Ibu Lia Latifah selaku pejabat sementara ketua terpilih. Yang saya hormati Bapak Roso Daras, ketua CPKL. Dan juga yang saya hormati Ibu Rosti Maline Munte selaku istri dari almarhum mendiang Bapak Aris Merdeka Sirait. Yang saya hormati Ibu Arzeti Bilbina SEMAP selaku anggota Komisi 10 Bidang Kesehatan. Terima kasih waktunya Ibu sudah hadir. Yang saya hormati Ibu Cornelia Agatha selaku Ketua LPA DKI. Terima kasih Ibu waktunya.
Dan yang saya hormati Ibu Pravistania, RD Putri, SPSI EPSI Psikolog, selaku psikolog serta Direktur Eksekutif Komnas Anak. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada JPKL selaku mitra penyelenggara dan juga pada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media atas kehadirannya. Sebelum mulainya acara, perkenalkan saya Utami selaku MC acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Ibu Lia Latifah, yang kedua ada sambutan dari Ketua JPKL, yang ketiga ada kesaksian Ibu Aris Merdeka Sirait, selanjutnya ada kesaksian dari Ibu Nia selama mendampingi kasus-kasus di Komnas Anak, selanjutnya ada kesaksian Ibu Arzeti Bilbina, kesaksian dari Ibu Cornelia Agatha, selanjutnya ada tanya jawab wartawan, dan selesai lalu makan siang. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lia Latifah untuk memberikan kata sambutan. Ibu Lia Latifah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, yang kami cintai, Ibu Rosti Maline Munte sebagai pendamping Pak Aris yang sangat luar biasa, yang selama hampir puluhan tahun ini mendampingi beliau, yang benar-benar merasakan pahit getir yang sangat luar biasa dan berjuang bersama di Komnas Perlindungan Anak. Yang saya hormati Ibu Arzeti Bilbina, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKB, teman seperjuangan Komnas Perlindungan Anak yang selama ini juga sedang berjuang untuk anak-anak Indonesia, terutama menyangkut anak dan kesehatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Kak Nia, Mbak Nia, yang juga selama ini selalu mendampingi Pak Aris di setiap menangani kasus di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Roso Daras dari JPKL. Lalu yang saya hormati, yang saya cintai juga sahabat saya Bu Cornelia Agatha yang hari ini sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, rekan-rekan media, wartawan yang hari ini juga setelah hadir. Pertama-tama, kenapa Komnas menggelar acara ini dengan judul Mengenang Jejak Perjuangan Hak Anak, yaitu Bapak Aris Merdeka Sirait, yang dimana kita tahu selama ini adalah perjuangan beliau sehampir separuh umurnya, yang selalu memperjuangkan hak-hak anak dan tidak pernah berhenti pagi, siang, dan malam, yang selalu menerima WA, SMS, aduan-aduan dari semua anak-anak, dari semua orang tua yang anak-anaknya mengalami kasus kekerasan. Sampai akhir hayatnya pun mereka masih terus menggaungkan, Pak Aris itu terus berjuang memperjuangkan hak-hak anak Indonesia, sehingga kita hampir tak punya waktu khusus untuk berduka. Pada kesempatan inilah momen yang tepat untuk merenungkan kembali jejak perjuangan Pak Aris Merdeka Sirait selama memimpin Komnas Perlindungan Anak. Di antara keberhasilannya adalah pada tahun 2014 berhasil mendorong pemerintah agar memberi label bahaya rokok. Pada tahun 2015, Pak Aris dengan perasaan yang sangat hancur dan sedih berhasil mengungkap dan menggali pembunuhan Angeline, gadis cantik yang berasal dari Bali, yang dibunuh secara keji oleh ibu tirinya. Pak Aris juga berhasil memenjarakan pelaku kejahatan seksual puluhan siswi di sekolah SPI, yang pelaku tak lain yang adalah pemilik sekolah tersebut. Pak Aris juga berhasil ikut mendorong agar BPOM memberi label bahwa susu kental manis tidak cocok untuk bayi, dan masih banyak lagi sederet keberhasilan yang tentunya tidak akan lupa oleh kita semua. Dari sekian banyak keberhasilan, ada juga beberapa perjuangan Pak Aris yang belum selesai. Maka dari itu, itulah tugas kami semua sebagai penerus Pak Aris Merdeka Sirait untuk bertekad akan meneruskan perjuangan beliau sampai kita pun nanti akan menyelesaikannya dengan baik. Kasus-kasus pemerkosaan pada anak usia di bawah umur
masih terus berlanjut sampai hari ini dan masih banyak terjadi di usia di bawah umur di seluruh Indonesia hari ini masih terjadi. Tugas kita bersamalah untuk mencegahnya. Pak Aris selalu bilang, Indonesia hari ini darurat kejahatan seksual. Kita tidak cukup hanya dengan menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah, karena ini adalah tugas kita bersama dan tugas Komnas Perlindungan Anak yang ada di masyarakat khususnya. Kejahatan pemerkosaan, bullying, dan kekerasan pada anak yang terjadi di dalam rumah hari ini pun masih sangat banyak terjadi. Jadi kasus-kasus yang hari ini Komnas Perlindungan Anak tangani pun hari ini juga masih sangat banyak. Dan bentuk kekerasan yang sama sekali juga masih banyak dan tidak terlihat. Yang diserang ada juga kasus kekerasan yang menyerang bagian tubuh anak-anak, yaitu anak-anak yang masih minum dan makan dengan kemasan yang mengandung bisphenol. Bisphenol ini memang tidak terlihat sehingga ini tidak bisa kita adili. Ini salah satu perhatian Pak Aris yang cukup besar, sama besarnya ketika memperjuangkan pemberian stiker pada rokok. Kalau untuk kesehatan anak-anak itu adalah menjadi perhatian kita semua. Pak Aris Merdeka Sirait juga pada saat ini, pada sebelum beliau wafat juga sudah menginformasikan bahwa banyak kandungan-kandungan dari kemasan yang mengandung BPA, dan ini adalah untuk menyelamatkan generasi kita ke depannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Aris Merdeka Sirait, dan kami dan saya yang ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk melanjutkan perjuangan beliau akan siap bersinergi dengan masyarakat, dengan Bapak, Ibu, orang tua, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang memperjuangkan hak-hak anak Indonesia. Demikianlah sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia untuk kata sambutannya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Roso Darso, Ketua JPKL. Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Rosti yang hebat, turut berduka cita Bu. Bang Aris orang yang hebat. Dan hari ini kita mengenang jasa beliau, dan kita akan menjadi penerus dari langkah-langkah Bang Aris Merdeka Sirait. Mbak Nia, Mbak Seti, Cornelia Gata, Bu Lia. Saya bersentuhan dengan almarhum karena concern yang sama. Concern membela kepentingan anak, generasi muda. Yang tadi disebutkan adalah paparan bisphenol A pada kemasan guna ulang. Dan saya sebagai jurnalis puluhan tahun merasakan betapa perjuangan untuk hal-hal yang menyangkut kebaikan dan masa depan anak atau pejuang seperti Bang Aris Merdeka Sirait selalu berjalan pada medan yang terjal. Tidak pernah ada karpet merah di depan kami, dan itu kami sadari, sehingga disinilah saya kira jejak langkah Bang Aris yang harus menginspirasi kita bahwa tidak ada perjuangan yang mudah, tetapi dibutuhkan manusia hebat, manusia kuat, dan konsistensi langkah, kesamaan kata dan perbuatan. Ini yang semakin langka di negara kita, dan kita sungguh kehilangan Bang Aris. Tetapi saya yakin di bawah Bu Lia dan teman-teman Komnas Perlindungan Anak akan terus melanjutkan jejak perjuangan Bang Aris Merdeka Sirait. Saat ini perjuangan kita untuk melabeli bahaya bisphenol sudah sampai pada tahap yang hampir sebenarnya selesai, karena tinggal pada goodwill dari Presiden untuk menandatangani, dan BPOM sudah berada pada pihak kita, alhamdulillah, sehingga generasi penerus kita bisa terselamatkan dari paparan bisphenol A. Saya kira teman-teman dan hadirin semua, kita perlu mengadakan event-event seperti ini karena betapapun perjuangan untuk kebaikan
perlu kebersamaan. Tanpa dukungan teman-teman semuanya, semakin sulit dan semakin berat langkah kami. Tetapi dengan adanya kebersamaan kita, terutama dari teman-teman media, maka sedikit banyak akan meringankan langkah kita. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roso Daras, Ketua JPKL atas sambutannya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Rosti Malina Munte untuk memberikan kata sambutan dan kesaksian bersama dengan mendiang Bapak Aris Merdeka Sirait. Ibu Rosti Malina Munte dipersilahkan. Oh, yang pertama tentu saya dan kita semua mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang senantiasa melindungi dan memberikan waktu untuk kita pakai secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau bicara tentang saat ini, kondisi saya sebetulnya tentu sangat susah saya menggambarkannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk JPKL yang dalam hal ini yang pertama menemui saya adalah Pak Teguh yang menjadi perpanjangan tangan dari JPKL yang dipimpin oleh Bapak Roso Darso. Terima kasih juga untuk rekannya Pak Aris, Mbak Lia yang bersama-sama yang sekarang menjadi PCSD Ketua. Terima kasih juga untuk adik saya, anak saya ini ya, yang selalu bersama-sama dengan kami sepanjang dia ada di sini. Dia sudah lama sekali di sini, mulai dari mahasiswa sampai S2 sampai psikolog. Hari ini dia tetap loyal dengan Komnas Perlindungan Anak. Jadi saya sangat dan Pak Aris sangat menyayangi ini ya. Dan juga untuk Mbak Cornelia Agatha yang sudah mau juga bergabung untuk perjuangan perlindungan anak khususnya di DKI Jakarta dan juga jadi salah satu komisioner. Dan untuk Mbak Arzeti yang juga senantiasa mau bekerja sama sebagai anggota DPR RI yang konsen, selalu berusaha untuk hadir ketika ada di sini diskusi-diskusi. Teristimewa untuk saudara-saudara saya semua, media di seluruh Indonesia, kemanapun kami pergi, selalu atas bantuan dan dukungan media. Sehingga suara dari seluruh Indonesia, mulai dari desa sampai ke kota, bisa disuarakan oleh Komnas Perlindungan Anak yang kebetulan memang Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada suami saya selama beberapa puluh tahun ini, karena memang sudah sejak berdiri Komnas Perlindungan Anak, suami saya ada di sini, dimulai dari dia direktur eksekutif dan sampai kepada ketua pada saat ini. Kalau dikatakan saya harus menceritakan bagaimana perjuangannya, tentu sangat panjang. Jadi tidak mungkin saya ceritakan. Yang saya bisa katakan, maaf kepada para media kalau saya nanti tidak sistematis kalau membicarakannya, mana yang penting itulah yang diambil nanti dari apa yang saya katakan. Yang pertama adalah bahwa kalau bicara tentang kasus di seluruh Indonesia atau yang ditangani di Komnas Perlindungan Anak, sesungguhnya apa yang diungkapkan Mbak Lia Latifah tadi itu hanya sedikit dari sekian kasus. Ada jauh lebih banyak yang tidak terungkap ke media, yang dialami oleh masyarakat miskin, masyarakat yang tidak bisa terjangkau oleh media semuanya, dan juga oleh pemerintah tentunya dengan keterbatasan, tetapi oleh juga banyak masyarakat yang mencoba mengadu sebisanya melalui apapun itu, kemudian bisa sampai kepada Komnas Perlindungan Anak sehingga kasus-kasus itu bisa tertangani. Dan paling tidak, kalau tidak bisa Pak Aris hadir di sana, pasti dia akan melakukan upaya-upaya perpanjangan tangan melalui aparat desa, melalui pegiat perlindungan anak,
yang ada di daerah itu, maupun itu yang tergabung di dalam Komnas Perlindungan Anak, ataupun saudara-saudara yang secara terpanggil secara pribadi, tidak terhingga banyaknya di Indonesia ini, sehingga kasus-kasus tidak terungkap pun secara nasional sesungguhnya banyak yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Jadi yang dicatatkan tadi itu adalah karena dia memang tercover secara baik, itu pertolongannya para media ya untuk saudara-saudara semuanya. Tetapi ada banyak yang dialami oleh ibu ya yang memperjuangkan anaknya, atau anak-anaknya sendiri berhadapan dengan orang tuanya dengan segala macam jenis penderitaan. Bahkan juga saya tidak pernah lupa bahwa Pak Aris juga pernah menangani mutilasi untuk anak di daerah Siak. Ada banyak sekali kalau kita mau bicara. Artinya apa? Bahwa sepanjang Komnas Perlindungan Anak, dan tentu yang saya bisa saksikan adalah sepanjang suami saya ada di sini, dia sangat-sangat banyak menangani kasus-kasus yang di luar jangkauan pemikiran kita, bahwa sebegitu kejamnya, sebegitu terjadinya degradasi moral yang dialami oleh kita semuanya, siapapun itu yang mengalami atau yang melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap anak-anak itu satu. Sehingga degradasi moral itu membuat dehumanisasi, perasaan terhadap kemanusiaan sangat menipis gitu. Saya kebetulan seorang sarjana teologi, jadi saya memang memilih tidak menjadi pendeta karena kesepakatan dengan suami saya untuk mendampingi dia. Dia katakan, tanpa kamu juga berkhotbah dari altar, dari mimbar, kamu juga kita bisa melakukan pelayanan di luar itu, tetapi intinya adalah untuk kemanusiaan, karena Tuhan hadir bukan untuk semua manusia, untuk semua manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan seterusnya. Tuhan itu universal, Dia hadir untuk mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus hadir untuk memberikan perlindungan yang terbaik untuk anak-anak. Itu yang kami senantiasa coba terapkan. Jadi kalau bicara tentang kasus-kasus terhadap anak, sudah sangat kenyang, dan saya bersaksi kepada semua bahwa kami memperjuangkan itu, betul-betul kami pergumulkan. Setiap kami mau berangkat kemana pun, kami berdoa dulu terlebih dahulu, karena kami tahu tidak ada yang menjaga kami, tidak ada bodyguard, tidak ada keamanan dari mana pun, hanya Tuhan dan malaikatnya yang melindungi kemanapun kami mau pergi. Jadi kita berdoa bukan menghindar dari persoalan, tetapi kuatkan kami Tuhan melakukan ini, apa yang terbaik menurut Tuhan. Itulah yang terjadi, supaya kami tidak terjebak menangani kasus-kasus yang justru pelaku-pelaku yang mengadu ke sini. Itu kita tidak bisa untuk memfilter itu siapa yang benar kalau mendengar pengaduan-pengaduan, tetapi kita hanya dijaga oleh Tuhan. Itu yang bisa saya dorong kepadanya, karena memang itulah fungsi saya sebagai istri, untuk senantiasa menjaga dia, menemani dia dalam keberadaannya. Saya memang bukan orang yang terlihat di depan, tapi senantiasa saya ada di belakangnya untuk mendampingi dia melakukan hal apapun. Bahkan setiap dia bicara di televisi atau dimanapun, saya akan kontrol kata per kata supaya tidak ada yang menyakiti hati orang lain, yang membuat ada yang tersinggung. Walaupun barangkali tetap ada yang tersinggung, tetapi itulah yang maksimal yang bisa saya lakukan, karena memang perjuangan ini bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, khususnya untuk anak-anak yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya untuk keluar dari persoalannya. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Yang kedua adalah kenapa harus seperti itu, bertahan di sini. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak, waktu kami menikah, saya 40
tahun bersama suami saya, 31 tahun menikah, 9 tahun kami berpacaran dan bekerja saling tolong menolong. Setelah kami bertemu, kami tidak pernah berpisah karena sama visi dan misinya. Walaupun kami tentu tidak bersama waktu di masa mudanya terus menerus, tapi kami tetap sama di dalam pekerjaannya. Saya mengambil peran untuk anak-anak, dia mengambil peran di awalnya untuk gerakan buruh di Indonesia. Tetapi pada saatnya ketika kita melihat bahwa tokoh anak lebih kurang, sehingga teman-teman di pergerakan mengatakan, Bang Aris pilih sekarang mau di anak atau mau di buruh. Kalau di buruh sudah cukup banyak. Akhirnya disepakati di anak. Nah, dia maju di anak, saya di belakang layar karena saya juga punya yayasan untuk anak-anak di waktu lalu, supaya betul-betul apa yang dia katakan itu kepada buruh industri, kepada anak jalanan, kepada anak-anak yang banyak sekali yang miskin seperti itu. Nah, saya bisa mensupport sama dia data-data yang harus dia sampaikan karena memang kami ada bekerja di lapangan gitu. Di Jabodetabek saya, khususnya di Jakarta, Bogor, Tangerang. Jakarta tidak terlalu banyak, hanya di Tomang. Kalau ibu bapak ingat, di Jalan Tomang itu di bawah itu banyak anak-anak yang terlantar dan ibunya bekerja sebagai PSK, dan lain-lain seperti itu. Di situ kami, tapi kalau di Bogor, Tangerang dan Bekasi untuk buruh industri, pada saat itu perburuan itu sangat buruk untuk anak-anak karena tidak ada perhatian, dianggap tidak ada anak, padahal itu isu di internasional seperti itu. Mulai dari situ kami terus menerus sampai dia menjadi Komnas Perlindungan Anak. Nah, yang mau saya katakan, kenapa harus begitu? Waktu kami menikah, karena 31 tahun menikah, saya akan bacakan, inilah yang dikatakan oleh pendeta kepada kami sebagai dasar pernikahan kami. Di dalam Alkitab ya ibu bapak, maaf, ini dikatakan di dalam Amsal 22, ini soal hikmat kebijaksanaan yang diajarkan oleh Allah melalui Salomo atau Sulaiman. Ini dikatakan demikian, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi ini kami jaga di dalam rumah tangga kami. Memang sejak awal kami berkomitmen, kami tahu kami ini nggak siapa-siapa di hadapan orang, kami berasal dari nol. Jadi kami tidak pernah mengejar kekayaan, tidak pernah mengejar supaya menjadi apa-apa, tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kami, nama baik lebih berharga. Jadi sepanjang kita berumah tangga, itulah tugas saya, menjaga nama baik itu supaya dia tidak tergoda untuk apapun dan dia tidak terjatuh untuk hal-hal yang tidak baik, karena itu jauh lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi kami tidak kaya ya ibu bapak, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini juga saya buktikan sampai meninggal suami saya, orang yang mengasihi sangat banyak di seluruh Indonesia, yang saya kenal dan yang tidak saya kenal, senantiasa menyampaikan bahwa Pak Aris itu orang baik. Bukan pujian ini yang saya utamakan, tetapi adalah saya yakin itu kesaksian dibawanya ke sorga. Kalau sudah dikatakan, disaksikan oleh mayoritas manusia di dunia ini itu baik, tentu di mata Tuhan juga baik. Itu yang saya imani, itu yang saya menguatkan saya. Oh iya, berarti paling tidak tugas saya sebagai istri saya sudah lakukan dengan baik, mendampinginya. Walaupun saya tidak sebaik, nggak baik-baik amat juga, tentu saya banyak kekurangan sama seperti ibu bapak dan saudara-saudara, pasti ada juga kita kelemahannya gitu. Yang mau saya katakan adalah inilah prinsip di dalam rumah tangga kami, dan prinsip selama juga melakukan pekerjaannya, itulah yang kami jaga. Dan sampai akhirnya kemarin setelah mengalami sakit penyakit yang begitu tidak terlalu serius dalam tanda petik, karena hanya kandungan kemih. Jadi saya tidak terlalu takut sebenarnya waktu itu, walaupun kami terus-menerus berusaha untuk berobat di rumah sakit. Maka masuk rumah sakit
keluar kami pergi lagi jalan untuk mengikuti acara, karena memang Pak Aris ini penuh dengan jadwal. Ada banyak yang menunggu di seluruh Indonesia. Jadi mana yang harus duluan? Yang kemarin itu, yang Hari Anak Nasional, dia mengatakan itu sangat penting karena anak-anak nanti hadir di situ ribuan. Kemudian itu adalah momen merayakan bersama anak-anak. Maka saya maui dengan berat hati kami tetap pergi ke situ walaupun tidak mengikuti semuanya. Kemudian juga yang terakhir yang dia lakukan bersama kami, bersama-sama dengan Ibu Menteri Bintang dari Kemen PPA ke salah satu kampus di Sumatera Utara. Dia anggap itu penting karena apa? Karena kampus dijadikan sebagai basis perlindungan untuk anak. Dimulai dari kampus, nanti itu akan menghadirkan pemimpin-pemimpin atau ibu atau bapak-bapak yang akan menjadi bapak yang baik, ibu yang baik untuk melindungi anak. Jadi dapurnya untuk perlindungan anak salah satunya adalah kampus, begitu. Sehingga saya juga tetap mau, walaupun saya tahu sudah sangat susah sebetulnya, dia memaksakan diri dalam tanda petik karena sudah keluar kami dari ICU selama 8 hari, 5 hari di rumah sakit, di perawatan seperti itu. Tapi dia meyakinkan saya, jadi tetap saya mau itu. Itulah yang terakhir ya, yang dijalankan untuk program bersama-sama dengan pemerintah dan hari dengan teman-teman pegiat perlindungan anak di Sumatera Utara. Nah, kemarin ketika semuanya sudah berjalan sedemikian rupa, dia masih sempat mengumpulkan Komnas Perlindungan Anak yang bisa hadir ke rumah sakit, masih merencanakan rakernas lah, masih merencanakan untuk penerbitan bukunya yang ketiga lah. Itu semuanya saya juga percaya saja bahwa dia akan sehat. Jadi setiap dia mau mengatakan ada tanda-tanda untuk berpisah, saya tolak karena saya menganggap dia akan sehat gitu. Suatu saat dia dikatakan juga, sepertinya saya nggak kuat lagi, Ros. Saya bilang, abang jangan katakan begitu, lawan penyakit itu, saya bilang. Jadi sebenarnya tanda-tanda dia sudah memberikan beberapa waktu kepada saya, tapi saya tetap bertahan dan berjuang saya. Mungkin kalau ibu bapak dan kawan-kawan media mendengar, saya ini norak sekali. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, sembuhkan suami saya, karena saya sangat mencintainya. Saya nggak mau Tuhan ambil dia sekarang dari saya. Masih panjang yang harus kami lakukan. Kalau Tuhan memperkenankan dia hidup panjang dengan saya sampai tua, hanya mendorong-dorong dia pun di kursi roda saya mau. Hanya menuntun-nuntun dia pun saya mau. Bahkan hanya untuk membersihkan kotorannya pun saya mau. Karena dia sangat baik kepada saya, sangat menghormati saya sepanjang hidup saya. Dia selalu bersaksi di setiap kegiatannya bahwa saya istri satu-satunya, bahwa dia sangat mencintai saya dan mengatakan saya sebagai wanita tercantik di dunia buat dia. Tentu itu saya yakini dari hatinya yang terbaik, yang tertulus kepada saya, untuk mengatakan kepada dunia ini, kepada semua orang. Dan saatnya saya masih hidup, dia sudah berangkat menemui Tuhan. Saya katakan hal yang sama, bahwa saya mengatakan dia adalah kekasihku, dia adalah cintaku, dia adalah berkat terindah di dalam hidupku. Sehingga saya bersaksi untuk tetap menjaga bahwa semangatnya, perlindungan yang diberikan kepada anak-anak sebisanya saya melanjutkan. Tentu saya tidak bisa bukan seperti dia, tetapi saya akan bersama-sama dengan teman-teman yang mau melanjutkan perjuangan ini. Paling tidak spirit atau semangat dari saya supaya kita bersama-sama, walaupun saya tidak duduk di dalam struktur misalnya, tidak menjadi soal, tetapi semangatnya itu supaya kita semuanya melanjutkan itu. Karena itu bukan untuk siapa-siapa,
untuk anak kita, karena anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada seluruh keluarga. Dan saudara-saudara tahu, saya dan suami saya tidak mempunyai anak secara biologis. Tidak. Saya dititipkan anak, saya mempunyai cucu, saya mempunyai anak. Saya di dalam adat dihormati sama seperti orang yang mempunyai anak, dan ini sampai di akhir hidupnya untuk adat segala macam. Tetapi sesungguhnya itu adalah kebaikan Tuhan. Kami tidak mempunyai anak secara biologis, tapi kami tetap bahagia. Supaya para keluarga jangan sampai mempersoalkan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita bersepakat satu komitmen, kita menghargai rumah tangga itu adalah sakral, yang adalah diberikan Tuhan kepada kita. Tentu kita tidak semua harus kudus suci, tidak, tetap kita jaga sebisa-bisanya supaya pernikahan itu, karena itu akan membuat anak-anak kita nyaman, membuat keturunan kita nyaman. Kalau sudah ada yang gagal, perbaiki ke depan. Saya juga tidak menghakimi, saya tidak boleh menghakimi siapapun, tapi kami sendiri berprinsip sejak menikah, memang itu yang kami alami sampai hari ini. Tidak kurang anak kami di Indonesia, tidak kurang cucu kami di Indonesia. Kami senantiasa berbahagia dengan itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kata-kata terakhir adalah apa yang dikatakan oleh pimpinan HKBP Eporus ketika suami saya meninggal. Saya lihat di Facebooknya mengatakan begini untuk suami saya: aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya yakin, seyakin-yakinnya suami saya telah mengakhiri pertandingan yang baik di dunia ini, melakukan hal yang baik, dan dia telah mencapai garis akhir, dan dia juga telah memelihara imannya kepada Tuhannya. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosti Malina Munte atas sambutan dan juga kesaksiannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Pravistania untuk memberikan kesaksian selama bersama dengan Bapak Aris Merdeka. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Saya waktu mendengar akan ada acara hari ini, sejujurnya saya masih bermimpi. Saya masih merasa bahwa saat ini Pak Aris sedang keluar kota. Menangani kasus di beberapa daerah. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sejak saya masih kuliah, saya sudah bersama Bapak kurang lebih 10 tahun. Saya mendampingi Bapak menangani kasus. Saya, Bapak dan Ibu, kami bertiga keliling Indonesia bersama-sama. Sampai terakhir seminggu sebelum Bapak masuk rumah sakit, Bapak masih dalam keadaan sehat. Kami pulang dari Papua. Saat itu keinginan terbesarnya Bapak ingin ke Raja Ampat. Dengan kondisinya beliau sangat kuat, bisa naik ke tangga 332 tangga ya Bu. Jadi ketika Bapak masuk rumah sakit, saya, Ibu masih berpikir bahwa Bapak hanya kelelahan.
saya juga mencoba untuk menepis semua pesan-pesan yang ternyata adalah pesan terakhir yang Bapak sampaikan. Pak Aris bagi saya adalah seorang ayah. Jadi Bapak dan Ibu adalah seorang ayah untuk saya selama saya di Jakarta, karena memang saya anak rantau. Sejak saya mengenal tahun 2014 akhir sampai sekarang, beliau adalah orang yang sangat tulus, menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk menangani kasus. Hampir setiap hari, bahkan tidak pernah mengeluh. Kami tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tetapi beliau mengatakan bahwa saya ini ketua Komnas, saya nggak mungkin sakit. Kalau saya sakit dan saya di rumah sakit, siapa yang akan menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia? Termasuk salah satunya adalah upaya yang dilakukan saat ini bersama JPKL. Kami sudah sampai ke BPOM, sudah sampai ke Watimpres, melakukan upaya supaya Bapak Presiden segera mengesahkan Perka BPOM. Ini upaya yang terus akan kami lanjutkan. Pak, saya percaya perjuangan Pak Aris belum tuntas. Saya dan teman-teman, kami akan tuntaskan. Kami tidak akan menggantikanmu, Pak. Kami akan melanjutkan semua perjuanganmu yang belum selesai. Terima kasih. Yang saya hormati Bang Ros, Bang Teguh, Mas Iris, yang selalu bersama-sama dengan Bang Aris Merdeka Sirait, yang saya sayangi Mbak Lia Cornelia, Mbak Lia Latifah, Mbak Nia, yang sangat saya kagumi, yang kita cintai, kita banggakan, perempuan hebat, perempuan cerdas, yang justru Bang Aris ada saat ini dan dikenang dan merupakan sosok figur yang tentunya adalah pahlawan pejuang bagi anak-anak kita. Kita betul-betul memberikan terima kasih kepada seorang perempuan yang luar biasa. Dirimu ternyata Masya Allah, daripada situ pikir Bapak bisa seperti ini karena dirimu, Mbak. Dirimu hebat. Kami bangga denganmu, Mbak, sangat bangga. Dan kami banyak belajar sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dengan kecerdasan beliau dan ilmu beliau dan cintanya beliau. Bapak Ibu yang hadir semua di sini serta teman-teman media yang selalu ada, selalu bersama dengan KP Komnas Anak. Kita tahu bahwa figur beliau ini sangat kita cintai. Ketika saya diminta Mas Iris untuk bersama-sama dalam acara ini, di mana kita akan mengenang beliau yang tidak akan pernah lekang oleh masa dan waktu. Beliau adalah figur yang mengedepankan yang namanya sayang, cinta, dan kasih. Beliau tidak pernah melihat kepentingan dan keuntungan dari diri beliau.
tidak akan pernah kita bisa menemui lagi figur seperti beliau. Tapi kita beruntung dan bersyukur kita masih diberikan contoh tingkah adab kelakuan yang tentunya ini akan menjadikan spirit bagi kita untuk bersama-sama. Bang Ros, Mbak Lia, Mbak Nia, tadi dikatakan bahwa perjuangan beliau dalam untuk bisa diberikan kesempatan dalam memilih ketika ada banyak sekali wadah yang berbahan plastik ataupun kemasan minum. Pada saat saya diminta untuk menjadi bagian dan kebetulan saya ada di Komisi 9, kita juga mengapresiasi penuh kepada Ibu Penny kalau Kito yang luar biasa gerak cepat yang beliau berikan untuk aspirasi yang kita sampaikan ketika kita RDP dengan BPOM. Sampai hari ini tadi dikatakan Bang Ros dan Mbak Nia bahwa perjuangan ini belum berakhir, tetapi kita sudah melihat akan tersepakati oleh pemerintah ketika beliau menginginkan pemerintah segera memberikan pelabelan. Dan mudah-mudahan keberadaan saya di sini sebagai pelayan yang ada di Komisi 9 dengan mitra BPOM akan terus bersama-sama berpegangan tangan untuk terus kita mengawal agar tanggung jawab yang betul-betul beliau perjuangkan bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi Bang Aris, tidak pernah ada kata engkau meninggalkan kami, karena jejak hati dan sikap, tingkah laku, pola dan juga perkataan serta sayang dan cintamu untuk kami, untuk anak-anak Indonesia betul-betul kami rasakan, dan kami beruntung karena kami menjadi bagian dan sempat bersama-sama dengan engkau. Dan alhamdulillah masih ada perempuan hebat yang tentunya akan bersama-sama terus mengawal semua pergerakan yang abang akan lakukan. Sekali lagi kami beruntung bersyukur Mbak Ros ketika kami bisa bersama-sama dengan beliau. Insya Allah kita yakin, kita tahu saat ini beliau sudah bersama dengan Tuhan yang tentunya sudah mempersiapkan tempat surga bagi beliau. Sekarang bagaimana kita terus memperjuangkan yang sudah diperjuangkan oleh beliau. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Ibu Ros yang saya cintai, Ibu Lia, Mbak Erseti sahabat saya, Mbak Nia, dan juga Bapak Roso, semoga selalu diberkati oleh Tuhan dan diberi kesehatan. Amin. Saya mau cerita sedikit awal saya mengenal sosok Pak Aris itu tahun 2010. Saat itu saya baru saja memiliki anak kembar. Saya meninggalkan karir saya untuk sementara selama beberapa tahun. Dan saat itu saya jadi lebih banyak memperhatikan hal-hal di sekeliling saya. Karena saya sudah tidak lagi banyak melakukan kegiatan ya, gitu di bidang kesenian. Nah, kebetulan saya saat itu membaca sebuah berita seorang bayi yang menjadi korban kekerasan, dan saya pergi menemui bayi tersebut di rumah sakit RS Koja saat itu. Dan saya tahu saat itu Pak Aris memberikan perhatian juga kepada anak tersebut, dan saya memberikan diri untuk menelpon ke Komnas Anak, dan saya ingin tahu perkembangan anak tersebut seperti apa. Saya ikutin terus gitu, dan dari situ saya mengenal sosok Pak Aris, tapi memang belum kenal secara langsung ya, dan belum, setelah itu juga tidak berlanjut. Sampai pada akhirnya saya kuliah 2014 ambil hukum, saya mulai terpanggil untuk memberikan
mendedikasikan diri saya untuk memberi perubahan di Indonesia, ingin memberi bagaimana ya cara menghentikan kekerasan pada anak gitu. Kok banyak sekali ya gitu, karena memang saat itu saya jadi lebih memperhatikan. Saya beberapa kali saya sering juga menjenguk anak-anak, dan itu passionnya saya sudah mulai terbentuk saat itu ya. Dan entah kenapa selalu yang menjadi inspirasi saya tuh Pak Aris gitu. Saya mengikuti terus beritanya, apa saja yang Pak Aris perjuangkan gitu, sampai pada akhirnya saya juga sibuk dengan kuliah hukum saya, yang saya memang sudah komitmen ya, bahwa saya tujuan utama saya kuliah itu saya ingin memberikan ilmu yang saya dapat ini untuk membantu anak-anak. Memang fokusnya di situ, saya ingin menjadi lawyer anak. Nah akhirnya ada satu momen saya bisa berkenalan dengan Pak Aris lewat teman-teman dari Komnas DKI. Saat itu saya belum terjun di Komnas. Saya sempat juga diajak sama Pak Aris ikut dalam beberapa kegiatan sosialisasi, terus menjenguk korban, dan semacamnya lah gitu. Saya banyak ikut. Saat itu saya belum masuk di Komnas. Sampai pada akhirnya saya diberi kepercayaan pada Pak Aris untuk bergabung di Komnas. Dan saat itu saya sangat bahagia sekali karena apa? Pertama, saya memang akhirnya mendapatkan kesempatan lebih banyak, lebih besar ya, untuk bisa menyentuh ya apa yang selama ini saya terpanggil ya untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dan ingin juga memberi perubahan bahwa menurut saya pencegahan itu kan lebih baik ya gitu. Lewat Pak Aris, lewat teman-teman Komnas, saya banyak belajar. Saya juga semakin mengasah empati saya. Banyak belajar dari Pak Aris, karena Pak Aris pernah bilang waktu saya baru dilantik jadi ketua Komnas DKI, dia pesan satu, bekerjalah dengan hati. Itu aja, itu yang saya pegang sampai sekarang. Nah dari situ saya melihat langsung, saya kan bukan hanya kalau pergi sama Pak Aris itu bukan hanya ya maksudnya membereskan masalah gitu ya, tapi saya juga melihat bagaimana Pak Aris itu ke anak-anak bener-bener tulus, memang sayang anak gitu kan, passionnya tuh kuat sekali. Ya pokoknya saya lihat Pak Aris itu pure banget ya gitu, hebat sekali ya sosoknya gitu. Jadi apa yang dikerjakan itu memang betul-betul spontan ya, dari hati, dan bagaimana nyentuh anak-anak, itu yang membuat energi itu, spirit itu yang membuat saya juga semakin terasah gitu loh untuk lebih ingin memberikan yang lebih baik lagi di Komnas ini gitu, untuk bisa memberikan saya ada di sini gitu, untuk memberikan dampak tentunya kan, dampak yang besar, yang positif. Walaupun saya belum seberapa ya pengalaman saya, tapi saya percaya seperti yang Pak Aris bilang, kalau kita punya hati itu dulu deh, kita bekerja dengan hati itu sebenarnya kekuatan kita di mana saja gitu, apapun yang kita lakukan. Percuma kita cerdas, kita punya jabatan tinggi, kita punya pendidikan tinggi, kalau kita bekerja nggak pakai hati gitu, untuk apa? Apalagi kalau kita urusannya nih menyelesaikan masalah anak-anak ya, kemanusiaan kan gitu, tentunya semua harus pakai hati. Intinya Pak Aris banyak sekali memberikan saya seperti mentor juga, pelajaran dan terkait perlindungan anak, bagaimana mengatasi masalah yang begitu kompleks, yang kita tahu masalah anak begitu kompleks, dan kita nggak bisa bekerja sendirian ya Bu, terus terang gitu, nggak bisa. Dan memang butuh effort, komitmen yang kuat sekali kalau kita mau terjun ke sini gitu, di sini. Dari Pak Aris saya lihat keberaniannya beliau, bagaimana menyelesaikan masalah,
kecerdasan, ketulusan yang utama, dan juga karena saya juga di bidang hukum juga, saya juga banyak belajar juga tentang hukum perlindungan anak dari Pak Aris gitu. Pak Aris kan sangat menguasai tentunya karena bukan hanya hafalan-hafalan tapi memang sudah dipraktekkan gitu kan, gitu. Yang pasti memang sekarang ini setelah Pak Aris sudah pergi, buat saya spiritnya tuh tetap besar, tetap ada dan selalu menjadi inspirasi saya. Dan saya ingin apa ya, semua ini adalah perjuangan Bapak ini kan masih terus berlanjut ya. Ini merupakan legacy menurut saya, legacy dari Pak Aris yang harus kita pertahankan. Dan tentunya untuk kebaikan anak-anak kita kan, untuk masa depan bangsa ini juga gitu. Dan saya melihat memang belum ada lagi sih sosok seperti Pak Aris. Keberaniannya, ya kan, kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah, ketulusannya gitu. Memang sangat kehilangan sekali gitu rasanya kalau gimana ya, saya sempat ngerasa aduh nih, biasanya kan kita sosialisasi nih ada Pak Aris, saya dampingin kemana-mana, masuk ke sampai ke gang-gang sempit kemana aja, beneran aduh, selama dengan Pak Aris itu bukan masalah anak lagi gitu yang saya dapatkan gitu, saya juga seperti mendapatkan apa ya itu tadi, mengasah sisi rasa kemanusiaan kita dengan saya melihat bahwa problemnya tuh banyak banget begitu saya datang satu-satu ke rumah korban yang kondisinya juga sangat menyedihkan, masuk ke gang-gang sempit, kemana saja saya ikut dengan Pak Aris. Yang saya lihat tuh banyak di situ persoalan-persoalan di masyarakat kita gitu. Jadi memang buat saya sangat berterima kasih sekali dengan sosok Pak Aris yang selama ini saya sudah anggap menjadi role model saya, ayah saya, guru saya, sahabat saya. Dan Pak Aris banyak juga berjasa dalam hidup saya, terutama dalam pembentukan karakter saya, bagaimana menjadi orang yang berintegritas. Yang itu yang Pak Aris punya, sangat berintegritas dan bertanggung jawab sekali gitu dalam apa namanya menghadapi segala macam persoalan yang harus beliau tanggung, walaupun dalam keadaan sakit, kurang sehat atau apa, tapi semangatnya itu yang memang apa ya, semangat itu memang berasal dari rasa cinta beliau yang sungguh besar gitu dengan apa ya pekerjaan yang dia lakukan gitu. Itu saja sih dari saya. Dan untuk hari ini banyak sekali perjuangan Pak Aris yang memang harus saya dan keluarga besar Komnas kita bersama-sama harus selesaikan bareng-bareng. Dan salah satunya saya juga seorang ibu, saya juga ingin melihat anak-anak kita itu hidup sehat ya, dan bebas ya dari racun BPA ya gitu. Jadi memang masalah BPA free ini memang harus terus kita perjuangkan, kita gaungkan, kita edukasi, karena kesehatan anak-anak kita adalah investasi ya yang sangat besar untuk masa depan mereka.